Analisis kekuatan Persib Bandung di BRI Super League 2025 hingga 2026. Persib Bandung akan tampil di BRI Super League 2025 hingga 2026 dengan membawa beban berat berstatus juara bertahan. Menjadi kampiun dalam 2 musim berturut-turut, Persib Bandung merombak total skuadnya musim ini. Sempat mendapatkan 3 hasil imbang pada 5 pekan awal membuat Persib mengawali Liga 1 2024 hingga 2025 seperti tak berada dalam jalur persiangan perebutan juara. Situasinya kemudian berbalik. Persib Bandung unjuk gigi dan membuktikan ketangguhannya dengan menjadi tim yang tidak terkalahkan, dan menjadi unggulan jadi kampiun. Hingga separuh musim berjalan, Pangeran Biru belum terkalahkan dan berhak menempati posisi puncak klasemen sementara, yang bahkan tidak tergoyahkan. Kekalahan perdana baru dialami dalam pekan ke-19, namun tetap mampu menjaga posisinya bahkan hingga musim rampung, dan sekaligus mempertahankan gelar. Sepanjang perjalanannya di Liga 1 2024 hingga 2025, Mark Locke dan kawan-kawan hanya merasakan 3 kekalahan. Selebihnya, Maung Bandung meraih 19 kemenangan dan 12 hasil seri. Meski begitu, pada kompetisi lain yang dijalaninya, Persib Bandung tak mampu berbuat banyak. Tim asuhan Bojan Hoda menjadi juru kunci klasemen grup AFC Champions League 2 2024 hingga 2025. Hoda, yang sudah dipercaya menjadi pelatih kepala sejak Juli 2023 pun terus dipercaya. Ia akan memimpin proyek ambisius hat-trick juara di Liga Indonesia. Ditinggal seluruh pemain asing pada musim 2024 hingga 2025, Persib masih percaya pada kiper asing di posisi penjaga gawang dengan merekrut Adam Persibek. Pada barisan pertahanan, datang Patricio Matrichardi, Frans Putros, Julio Cesar, plus Hamra Hehanusa. Rezaldi Hehanusa dan Kakang Rudianto pun masih ada. Untuk lini tengah, pemain asing yang sudah merasakan main di Indonesia dipilih yakni William Marcilio dan Berguinho. Bergabung juga Alfeandra Dewangga. Selain itu ada debutan Luciano Guacocea, dan Pangeran Biru mempertahankan Mark Locke, Roby Darwis, Adam Alis, Deddy Kusnandar, serta Abdul Aziz Pulang. Pada sektor lini serangan, kepergian David da Silva Ciro Alves digantikan dengan Ramon Tangku William Barros, ditambah dengan hadirnya Sadil Ramdhani. Selain itu, klub mempertahankan Beckham Putra, Dimas Derajat, dan Febri Haryadi untuk menambah opsi serangan dalam mengarungi 2 kompetisi di 2025 hingga 2026. Dengan mentalitas juara 2 musim terakhir dan racikan strategi Bojan Hoda, Persib diyakini masih menjadi salah satu tim papan atas dan bahkan salah satu pesaing juara. Adaptasi para pemain baru dan konsistensi akan sangat menentukan, terutama dalam merealisasikan proyek ambisius klub pada Super League 2025 hingga 2026. Sesi latihan Persib Bandung bawa kabar baik, 1 bintang kembali. Ada kabar baik dari sesi latihan tertutup yang digelar oleh Persib Bandung pada Selasa, 5 Agustus 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Pada sesi tersebut, bintang anyar Persib Sadil Ramdhani sudah mulai bergabung dengan rekan-rekannya. Ex-pemain Persela Lamongan itu juga mulai melahap sesi latihan khusus kebugaran dari pelatih fisik Persib Miro Petrik. Petrik menilai Sadil menunjukkan perkembangan signifikan setelah mengalami cedera yang didapat saat mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Sadil baru saja kembali dari program fisioterapi. Dia sudah mengalami cedera sekitar 1 bulanan. Kami sedang mempersiapkannya untuk kembali ke kondisi terbaik, kata Petrik. Kehadiran pemilik 19 caps di Timnas Indonesia itu tentu menjadi angin segar bagi Persib yang tengah bersiap menghadapi kompetisi resmi musim 2025-26, yakni Super League dan Playoff AFC Champions League 2. Sadil digadang-gadang akan menjadi salah satu tumpuan utama di lini serang Maung Bandung musim ini. Sementara itu, 2 pemain Persib, yakni Patricio Matrichardi dan Ramon Tan de Andrade Souza masih menjalani latihan terpisah. Keduanya mengalami cedera ketika menghadapi Western Sydney Wanderers pada laga uji coba internasional.
Pelatih Persib Bandung liburkan pemain 2 hari setelah hadapi Sydney Wanderers. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan waktu istirahat kepada para pemainnya usai melakoni laga uji coba melawan Western Sydney Wanderers, Sabtu, 2 Agustus 2025, lalu. Dikutip dari laman resmi klub, Senin, 4 Agustus 2025, pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa skuad Persib diberikan jatah libur selama 2 hari untuk memulihkan kebugaran fisik dan mental. Tim baru akan kembali berlatih pada Selasa, 5 Agustus 2025, sebagai persiapan menyambut Super League 2025-2026 dan babak playoff AFC Champions League 2, ACL 2. Ini semacam penyegaran. Jadi, setelah libur 2 hari ini saya harapkan pemain semua fresh, mood yang baik dan bersiap lagi untuk memulai persiapan menuju kompetisi, Super League, dan ACL 2 nanti, kata Bojan. Bojan menilai masa rehat ini sangat penting, mengingat intensitas latihan dan pertandingan Persib selama pramusim tergolong tinggi. Tim Maung Bandung sebelumnya telah tampil di turnamen Piala Presiden 2025, menjalani pemusatan latihan di Thailand, hingga menghadapi Western Sydney Wanderers dalam laga persahabatan internasional. Tim kami telah menjalani hari-hari persiapan yang cukup berat selama beberapa pekan ini. Jadi saya harus istirahatkan mereka selama 2 hari, ujarnya. Pelatih yang pernah menukangi PSM Makassar itu berharap waktu istirahat ini mampu mengembalikan kondisi fisik dan mental para pemain ke level optimal, terlebih mereka akan menghadapi 2 laga penting dalam waktu berdekatan. Persib Bandung dijadwalkan membuka Super League musim 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, 9 Agustus 2025, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sepekan setelah itu, tepatnya Rabu, 13 Agustus 2025, Persib akan melawan Manila Tiger pada babak playoff kualifikasi AFC Champions League 2. Kondisi terkini pemain anyar Persib Bandung Ramon Tank usai sempat dilarikan rumah sakit. Kondisi terkini pemain anyar Persib Bandung, Ramon Tank, terungkap. Dia diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit. Momen itu terjadi kala Ramon Tank memperkuat Persib melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC, dalam laga persahabatan. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, 2 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Striker asal Brasil itu tiba-tiba terkapar di tengah lapangan di penghujung babak pertama. Hingga akhirnya, Ramon Tank ditarik keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter Persib Bandung, Wira Prasetya, kini ungkap kondisi Ramon Tank. Wira membeberkan dari hasil pemeriksaan, Ramon Tank tidak mengalami cedera serius, apalagi sampai hard tissue atau kendala pada jaringan keras seperti tulang. Tidak ada cedera serius di hard tissue, lebih kepada cedera di soft tissue daerah intercostal saja, ujar Wira, Minggu, 3 Agustus 2025. Intercostal itu mengacu pada sesuatu yang terletak di antara tulang rusuk. Secara spesifik, ini bisa merujuk pada otot-otot yang terdapat di antara tulang rusuk, ruang atau saraf. Tapi tetap dimonitoring. Dan bila dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan lain yang lebih spesifik, jelas Wira. Wira memastikan Ramon memerlukan waktu untuk beristirahat. Diperkirakan, dia membutuhkan waktu selama 1-2 pekan ke depan. Ramon tetap butuh waktu untuk pemulihan. Seharusnya dalam waktu singkat kira-kira 1 hingga 2 minggu dia sudah bisa kembali ke tim, bebernya. Sementara itu, pemain lain Persib tidak mengalami masalah yang perlu dikhawatirkan. Hal itu termasuk terjadi pada Patricio Matrichardi yang sempat jalan tertatih saat meninggalkan lapangan. Beberapa pemain lain hanya cedera ringan saja yang seharusnya bukan cedera serius, tapi normal karena habis pertandingan, pungkas Wira.